Pada 29 November 1970, seorang pendaki menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di lembah Isdal, Norwegia. Di antara bebatuan dan semak basah, terbaring tubuh seorang wanita. Ia sudah meninggal. Tubuhnya terbakar sebagian. Api telah padam jauh sebelum siapapun datang. Ketika polisi tiba, yang tersisa bukan lagi peristiwa, melainkan sisa-sisa. Jejak kaki telah tercampur tanah. Bau bahan bakar samar tertinggal di udara dingin. Tidak ada saksi. Tidak ada laporan orang hilang yang cocok. Sejak awal, kasus ini sudah dimulai dalam keadaan terlambat. Dan setiap menit yang hilang menghapus kemungkinan jawaban. Pada pertengahan abad ke-20, di tengah ketegangan Perang Dingin, CIA menyusun berbagai laporan skenario ekstrim. Salah satunya bukan tentang serangan nuklir, melainkan tentang bagaimana peradaban bisa runtuh tanpa satupun bom dijatuhkan. Dokumen ini membahas kemungkinan bencana global, pergeseran iklim mendadak, perubahan medan magnet bumi, runtuhnya sistem pangan, hingga kehancuran tatanan sosial. Saat itu, laporan ini dianggap terlalu mengganggu untuk konsumsi publik. Ia disimpan, dilupakan, dan baru dibuka puluhan tahun kemudian. Autopsi menyimpulkan penyebab kematian adalah keracunan karbon monoksida dan obat-obatan, kemungkinan disertai luka bakar. Secara teknis, ini bisa diklasifikasikan sebagai bunuh diri. Namun beberapa detail tidak cocok. Tidak ditemukan surat, tidak ada tanda-tanda keputusasaan dalam barang bawaannya, dan posisi tubuhnya tidak sepenuhnya mendukung skenario sederhana. Kesimpulan dicatat, berkas ditutup, tapi bahkan di atas kertas, kesimpulan itu terasa terlalu rapi untuk sebuah kasus yang begitu berantakan. Penyelidikan kemudian menemukan beberapa koper di stasiun kereta Bergen. Semuanya terhubung pada wanita yang sama. Isinya pakaian mahal, wig, dan uang tunai. Lagi-lagi, semua label dihapus. Tidak ada satupun barang yang bisa mengarah ke identitas nyata. Bahkan, sidik jarinya tidak cocok dengan basis data manapun. Seolah-olah seseorang telah hidup dengan sengaja tanpa masa lalu. Dan ketika kematiannya terjadi, tidak ada masa lalu yang bisa dipanggil untuk menjelaskan siapa dia. Catatan hotel menunjukkan wanita ini menggunakan setidaknya 8 nama berbeda. Ia berpindah kota, berganti kamar, selalu membayar tunai, selalu sendirian. Staf hotel mengingatnya sebagai sosok yang sopan, terorganisir, dan tertutup. Tidak ada perilaku mencurigakan. Tidak ada konflik. Namun, pola perjalanannya tidak acak. Ia sering muncul di dekat fasilitas militer dan pelabuhan. Catatan ini dicatat, lalu tidak pernah dikembangkan lebih jauh. Beberapa saksi menyebut wanita itu berbicara dengan aksen Eropa yang sulit ditebak. Kadang Jerman, kadang Prancis, kadang tidak jelas sama sekali. Ketika polisi mencoba menelusuri kemungkinan kewarganegaraan, tidak ada satupun negara yang mengklaimnya. Tidak ada keluarga yang muncul, tidak ada orang yang datang mengenali jasadnya. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran ini akan memicu penyelidikan lebih dalam. Di sini, justru menjadi titik henti yang sunyi. Karena waktu dan tempatnya, muncul dugaan keterlibatan intelijen. Era Perang Dingin membuat spekulasi ini masuk akal. Namun, tidak pernah ada pernyataan resmi. Tidak ada konfirmasi, tidak ada penyangkalan. Berkas-berkas tertentu tidak dibuka ke publik. Beberapa saksi militer menolak berkomentar. Kasus ini tidak dibantah, tetapi juga tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Seiring waktu, penyelidikan kehilangan momentum. Tidak ada petunjuk baru. Tidak ada tekanan publik besar. Wanita itu dimakamkan tanpa nama.
Batu nisannya hanya memuat tanggal. Negara berjalan terus. Kasus berubah status. Dari aktif menjadi arsip. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada penutupan dramatis. Hanya sebuah garis tipis yang menandai bahwa pencarian telah berhenti. Puluhan tahun kemudian, jurnalis dan peneliti independen mencoba membuka kembali kasus ini. Analisis baru dilakukan. Wajahnya direkonstruksi ulang. Beberapa detail diperjelas. Namun banyak bukti fisik telah hilang atau rusak oleh waktu. Keterlambatan awal kembali menghantui penyelidikan modern. Apa yang bisa dijawab mungkin sudah tidak ada lagi. Siapa dia sebenarnya? Mengapa ia ada di sana? Apakah ia benar-benar sendirian? Dan jika ini memang bunuh diri, mengapa begitu banyak usaha dilakukan untuk menghapus identitas? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersuara keras. Mereka hanya menggantung, menunggu seseorang cukup sabar untuk mendengarnya. Di atas kertas, kasus ini selesai. Namun di antara baris laporan, terdapat ruang kosong. Detail yang tidak dikembangkan. Keputusan yang tidak dijelaskan. Dalam bukti senyap, justru ruang kosong inilah yang paling berbicara. Bukan karena apa yang tertulis, tetapi karena apa yang tidak pernah dituliskan. Mereka menemukannya terlalu terlambat. Dan ketika akhirnya dicatat, laporannya tidak pernah benar-benar lengkap. Dalam sejarah, tidak semua misteri membutuhkan teori besar. Kadang, yang paling mengganggu adalah keheningan dan fakta bahwa tidak ada yang kembali untuk mengisinya.